Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, untuk hari ini kita kegiatan masih di kebun pisang. Kegiatan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita kemarin. Yang kemarin itu kita ada tutorialnya kelanjutan budidaya pisang ini teman-teman. Supaya budidaya pisang kita itu berlanjut. Nanti sewaktu saat teman-teman yang yang artinya petani pemula bisa melanjutkan tata cara ini teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman tolong subscribe, share, dan komen ya. Jangan lupa tuh tombol loncengnya di like supaya channel kita berkembang dengan bagus teman-teman. Jadi kelanjutannya untuk tutorial budidaya pisang ini begini teman-teman caranya ya. Nah, ini yang sudah buah begini. Kita anaknya dipindahi sebagian ya teman-teman ya. Nah, kayak ini sebagian dipindah, yang dipelihara paling 3 batang, lainnya dipindah teman-teman. Termasuk ini sudah dibikinin lubang juga yang tengah ini ya. Nanti setelah dibikinin lubang ini sudah tinggal nunggu dolmet, kasih dolmet. Nah, setelah dikasih dolmet nanti bisa langsung aplikasikan teman-teman, karena bibitnya sebagian sudah dicungkil, sebagian belum ya, karena ini banyak sampai sana teman-teman. Nah, rencana nanam untuk minggu ini mungkin sekitar 100 batang dulu ya. Kita 100 batang per minggu aja sudah lumayan teman-teman ya. Nah, cuman karena kita ini lahannya terbatas teman-teman, mau cari tempat lain juga untuk budidaya pisang ini, karena kalau sudah begitu teman-teman, kita ini udah cuan yang datang teman-teman. Itu kita duduk manis di rumah udah didatangi orang. Kapan Pak D mau nebang pisangnya? Kapan Pak D mau nebang pisangnya? Tinggali uang atau enggak kan gitu teman-teman ya. Kalau sudah begitu gitu teman-teman. Jadi untuk cara kerja kita teman-teman, sebelum pisang panen kita bisa tanamin apa yang jarak dekat ya. Artinya kanan kiri pisang, sebelum pisang kita besar begini, bisa kita tanamin bayam, bisa kita tanami kangkung untuk menumpang biaya hidup kita hari-hari teman-teman. Karena kalau bayam itu bisa 20 hari, kangkung bisa 20 hari teman-teman. Untuk budidaya itu kita dalam 20 hari panen teman-teman ya, termasuk sawi juga ya. Sawi itu 20 hari panen juga. Jadi sambil nunggu pisang ini 8 bulan baru panen teman-teman. Nah, untuk panen pertama jangka waktunya 8 bulan ya. Kalau sudah selanjutnya itu tiap 10 hari bisa panen teman-teman ya. Selanjutnya setelah udah panen pertama itu setiap 10 hari bisa ada yang panen kalau pisang. Cuman tahap pertama aja yang lama sampai 8 bulan atau 7 bulan baru panen. Nah, makanya saya anjurkan teman-teman yang budidaya pisang untuk tengah-tengahnya kita tanamin sayuran, kita bedeng sayuran, tanam kangkung, tanam sawi, dan tanam lain-lain teman-teman, atau cabai, tomat. Yang penting setiap tanaman itu ada manfaatnya dan bisa jadi cuan. Nah, untuk membantu menopang ekonomi kita sebelum panen pisang teman-teman ya. Jadi daripada kita kerja ke sana lari ke sana lari ke sana, itu aja kita tekuni, insya Allah teman-teman ya. Insya Allah semua pekerjaan asal kita tekun, insya Allah akan jadi ekonomi kita yang bagus teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman, untuk hidup mandiri itu kita di pertanian mandiri itu artinya kita tidak ngatur orang, tidak diatur orang. Hidup kita cukup sederhana, gaya hidup kita sederhana, tapi kita selalu kecukupan teman-teman. Kita perlunya orang di dunia cuman cukup aja teman-teman ya. Kita nggak usah perlu mau beli pesawat dan sebagainya, nggak usah. Yang penting supaya kita untuk anak cucu kita itu tidak terlantar gitu aja ya. Cara hidup kita itu simple aja. Cara hidup simple, nggak usah kita terlalu yang bukan porsi kita ramal, jangan. Karena gini, kalau kita ukurannya itu cuma 2 meter,
kita mau ngukur yang 3 meter 4 meter kita jatuh teman-teman. Jadi sederhana tapi pasti ya. Itu aja teman-teman ya. Jadi untuk masa depan anak cucu kita, kalau kita sudah ngasih pelajaran yang begitu, termasuk teman-teman tani yang pemula, yang kita hidupnya sederhana, seperti saya sederhana, bisa kecukupan. Yang penting kita selalu bekerja dan bekerja konsisten ya. Jadi jangan sampai hari ini kerja di tani, besok kerja di bangunan, besok lagi cari ikan atau cari kayu atau mancing. Itu jangan teman-teman. Itu namanya kita kerja acak-acakan ya. Kalau bisa kita tani ini sebelum panen kita tekuni. Kan ada juga teman-teman yang begini teman-teman. Aku kerja di rumah ini 5 hari, nanti kerja 5 hari. Nah itu tadi yang membuat kita sepanjang umur itu selalu begitu. Karena pekerjaan kita yang mau menguntungkan, yang jarak 20 hari bisa panen, itu kita abaikan teman-teman. Jadi ada ini ya, termasuk rombongan aku juga, kelompok-kelompok saya juga. Hari ini kerja di tempat rumahnya, di kebun cuman 3 hari, yang kerja di luar 5 hari. Ya yang ini tadi nanti lama-lama hilang, yang kerja 2-3 hari ini hilang. Karena untuk ngejar yang duit besar teman-teman. Jadi yang duit kecil ini itu diabaikan. Padahal bisa ngumpul besar itu dari kecil dulu teman-teman ya. Enggak terus langsung kita besar mentang-mentang sampean tak gaji ini manen sawit tak gaji 200 atau 250, burungan sekian, 1 tonnya sekian. Jadi kerjaan kita yang mau nanam sawi ini teman-teman, ini ditinggal. Nanam sawi sama kangkung ini ditinggal sampai karena dia kerjanya bagus, di sini bagus, di sana bagus, dia lanjut kerja itu, taninya hilang teman-teman. Itu kita pikirkan dulu ya, karena tani ini teman-teman untuk pertanian bagi kita yang ekonomi masih sederhana teman-teman, itu bukan ngenyak ya. Ekonomi sederhana kita harus hati-hati. Hati-hatinya itu apa? Konsisten dalam pekerjaan, apapun pekerjaanmu harus ditekuni ya. Jangan sampai lompat-lompat di sana berapa hari, di sini berapa hari. Nah seperti halnya kita budidaya pisang ini teman-teman. Budidaya pisang ini kalau kita tekun aja, insya Allah buktinya ini kita ini berapa tahun ini. Ini pisang sudah 1,5 tahun teman-teman. Masih gagahnya begitu nah. Masih gagah ya, pisang 1,5 tahun. Ini udah berapa puluh kali panen itu, karena setelah 8 bulan itu kita setiap 10 hari panen teman-teman ya. Panennya misalkan satu ini habis ditebang, satu ini belum besar, sana sudah tua lagi, sebelah sana sudah tua lagi. Itu makanya kita usahakan nanam yang sesuai sama porsi kita teman-teman. Kalau porsi kita bisa 100 batang, 200 batang malah bagus. Nah itu kalau 200 batang teman-teman kita nanam pisang, teman-teman nggak usah repot. Kalau sudah nanam kita 200 batang, kita punya anak sekolah, misalkan ada 2 anak sekolah aja, itu cukup teman-teman ya, cukup. Nah kita tinggal nanam lainnya yang untuk biaya hidup kita lagi ya. Kalau untuk biaya sekolah 200 batang ini kita punya anak sekolah 2, misalkan SMP, SMA, itu alhamdulillah cukup teman-teman. Jangan khawatir kalau pisang itu, karena pisang ini menjanjikan. Misalkan wah ini anakku mau perlu ini dalam bulan ini, berarti pisang kita udah panen. Nah itu teman-teman. Kalau kita di perantauan ini seperti saya, memang saya utamakan kemampuan saya tani ya di tani teman-teman. Saya nggak bisa artinya kerja lain, paling sederhana aja. Utama kerjaan saya tani, makanya alhamdulillah sampai sekarang anak cucu kita semua tani teman-teman. Alhamdulillah karena mendukung pemerintah budidaya pangan.
Itu cara kerja kita. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi.